Shalom, salam sejahtera umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Kembali kita dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Dan satu bagian sapaan firman Tuhan untuk kita di kesempatan ini. Mari kita belajar bersama dalam satu kitab yang sangat menarik jika kita pelajari dengan seksama dan kita melakukannya dalam hidup kita secara praktis. Mari kita bacakan satu bagian firman Tuhan ini dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan boleh membacakannya secara lengkap di tempat kita masing-masing melalui media apa saja yang untuk mendukung kita dalam membacakan bagian ini. Namun saya di tempat ini hanya akan membacakan ayat yang 11 saja. Mari kita perhatikan bersama bunyi firman Tuhan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali bagian firman Tuhan ini untuk kita jadikan sebuah evaluasi dalam apa yang kita kerjakan dalam hari-hari kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada, saya menyampaikan beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah pesan singkat via WhatsApp atau WA yang kontennya itu berisi tentang ilustrasi antara isi dan bungkusnya. Dalam bagian ini seolah mengajak kita untuk membedakan mana isi dan mana bungkusnya. Memang sangat sederhana ya membedakan isi dan bungkusnya. Contohnya di dalam ini disebutkan bahwa rumah yang indah hanyalah bungkusnya, tetapi keluarga yang bahagia itulah isinya. Harta kekayaan itu hanyalah bungkusnya, tetapi hati yang gembira itulah isinya. Makanan yang lezat hanyalah bungkusnya, tetapi gizi dan nutrisi yang ada di dalamnya itulah isi sesungguhnya. Kecantikan, ketampanan itu hanyalah bungkusnya yang bisa kita lihat secara fisik, tapi dalam kenyataannya yang menjadi isinya adalah kepribadian dan hatinya sendiri. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar mengevaluasi sejenak. Kebanyakan dari antara kita atau kita sering sekali memfokuskan diri untuk mengejar yang namanya bungkusnya. Akhirnya kita melelahkan diri untuk memikirkan dan mengejar bungkusnya. Namun kita melupakan dan mengabaikan yang namanya isi. Fokus kita adalah bungkusnya. Kalau bungkusnya bagus, kalau bungkusnya indah, bahkan bungkusnya begitu menarik dan memikat hati kita, bahkan kita mengatakan itu sudah cukup. Padahal sesungguhnya kita sedang terkecoh. Kita terkecoh karena keinginan kita, kemudian kita terkecoh karena mata kita tertarik dengan yang namanya bungkus. Kesenangan kita sesaat itu juga mengecoh kita. Kita tertarik dengan penglihatan, tertarik dengan bentuk secara cepat tanggapan kita, lalu kita terkecoh. Akibatnya adalah kita lelah. Akibat ketika kita mengejar yang namanya bungkus, kita akan menjadi lelah, kemudian kita stres, dan berujung kepada yang namanya kesia-siaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini kembali mengajarkan kita, kembali membentuk pola pikir kita, bagaimana kita menyikapi sebenarnya apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita cari, meluruskan motivasi kita, apa sih yang sedang kita tuju ke depannya. Dalam bagian perikop ini menarik sekali ketika saya merenungkan secara pribadi. Penulis kitab Pengkhotbah menyadarkan kita, saudaraku, bahwa kita melihat sendiri kehidupan dari seorang penulis kitab Pengkhotbah ini yang namanya sangat luar biasa. Dia adalah orang yang sangat militan, bahkan punya segala sesuatu. Dia mengejar bungkusnya. Dia memiliki banyak rumah. Dia memiliki banyak kebun-kebun, termasuk kebun anggur, taman, termasuk tanah, dan ribuan banyak ternak. Sapi, kambing, domba, bahkan tidak ada satupun orang yang berjaya dan semakmur dia sebelumnya di Yerusalem. Ini adalah orang yang luar biasa. Ini adalah orang yang dermawan sekali, orang yang sangat punya kapasitas secara duniawi untuk dapat dibanggakan. Lalu dia mengatakan,
Aku mengumpulkan juga bagiku emas dan perak dan harta-harta yang lainnya. Wah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain daripada harta bendanya tadi, misalnya dia punya peliharaan, punya ternak, punya tanah, dia juga mengumpulkan baginya emas, perak, bahkan harta-harta lainnya. Ia juga berkata ia memiliki begitu banyak biduan dan bidua wanita. Dan masih banyak lagi yang dia kejar dan dia miliki oleh sang pengkhotbah ini. Sehingga ia menjadi besar. Bahkan lebih besar dari orang yang pernah hidup sebelumnya di Yerusalem. Bisa bayangkan ini orang seperti apa ya. Kalau di dunia saat ini, di zaman kita sekarang ini, kita bisa bayangkan ini sosok yang bisa menyetarakan dia ini siapa kira-kira. Segala sesuatu dia miliki, segala sesuatu dia punya. Bahkan segala sesuatu yang dia inginkan pun dapat dia beli, dapat dia kejar, bahkan dia dapat miliki karena kapasitasnya yang mendukung untuk dapat memiliki itu. Bahkan dikatakan orang ini adalah orang kaya, konglomerat, bahkan apapun ia miliki. Luar biasa dahsyat ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang pengkhotbah ini yang menulis pengkhotbah ini sendiri. Namun Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sang pengkhotbah ini sendiri mengatakan dalam bagian yang kita bacakan tadi di ayat 11, ketika ia meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tangannya dan segala usaha yang telah ia lakukan dengan susah payah dan dengan jerih lelahnya sendiri, bahkan dia mengatakan, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan belaka dan usaha menjaring angin. Saudaraku, menarik sekali. Ini orang luar biasa. Ketika dia sudah memiliki segala sesuatu, bahkan dikatakan tidak ada orang yang dapat menandingi dia di masa itu. Bahkan sampai kalimat terakhirnya dia mengatakan bahwa lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, adalah usaha menjaring angin. Apa artinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Sesuatu yang menjadi perenungan bagi kita pada kesempatan kali ini adalah hidup yang berujung kepada kesia-siaan, yaitu terkecoh dengan kemauan akan bungkusnya. Sering sekali kita terkecoh, bahkan sering sekali kita menjadi lari jalan, bahkan lari fokus kita dengan memperhatikan bungkusnya. Apa yang dilihat dunia, itu yang kita kejar. Apa yang dilihat oleh orang-orang, bahkan itu menyenangkan secara di daging kita, menyenangkan secara penglihatan kita, menyenangkan secara hati kita, bahkan kita mengejar itu mati-matian. Tetapi saudaraku, dalam bagian firman Tuhan ini kembali mengajak kita untuk kita marilah melihat isinya. Bukan apa yang kita miliki dan kenakan yang perlu menjadi fokus kita, tetapi hati dan iman kita. Itulah yang menjadi fokusnya. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memperhatikan apa yang ada dalam hati kita. Mari kita perhatikan apa yang ada dalam pikiran kita dengan hikmat ilahi. Kiranya kita sungguh-sungguh memiliki hati dan iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita kejar. Demikian perenungan firman Tuhan bagi kita di kesempatan kali ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada, kiranya firman Tuhan ini menolong kita, memantapkan langkah kita, memantapkan motivasi kita, memantapkan hati kita dalam melihat segala sesuatu. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semata-mata hanya untuk menyenangkan Tuhan, dan semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan, sampai jumpa di perenungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.